Ya, selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung angsuran rumah. Kali ini saya sedang mengerjakan di PT Bumi Hidayatullah ya. Di sini ada nama orang pembeli atau yang membeli rumah ya. Alamatnya ya masalah aja ya teman-teman. Kotanya dari Jakarta, dari mana gitu. Untuk tipenya di sini ada Melati, Mawar, dan Matahari ya. Nama-nama ya. Di sini ada uang muka. Untuk uang muka ini kita adanya tahap saja. Nah, di sini ada uang muka. Kita harus nyari ya. Di sini ada uang muka RP ya. Ya, total pinjaman. Bunga per tahunnya berapa, jangka waktunya, bunga RP per bulannya ya. Angsuran bunga ya, angsuran per bulan, total bayar. Ini ketika kalian ingin kerja di tempat perusahaan perumahan ya, kayak coupling dan sebagainya gitu, atau jual beli rumah lah ya, jual beli rumah atau dengan cara kredit. Ini kredit ya, karena angsuran ya sih. Langsung aja ke sebelah kanan. Di sini ada tabel ya. Di sini ada kotanya mana, ada 3, ada 4 ya teman, Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang. Tipenya ada 3, Melati, Mawar, Matahari. Harganya untuk di Jakarta 600 juta, Surabaya 500 juta, Bandung lebih murah, Semarang 300 juta. Ya, untuk uang mukanya 20% untuk Melati ya. 20% untuk Mawar, Matahari 30%. Ya. Langsung saja kita kerjakan di sini. Untuk harga rumah, kita cari harga rumah. Berarti menggunakan rumus apa ya teman-teman? Ya, betul sekali, menggunakan rumus lookup. Sama dengan lookup dalam kurung. Kita blok dari, ketinggalan. Kita klikkan di sini. Harga rumahnya Jakarta. Titik koma. Kita tarik sini, kita blok ya tabel ini. Titik koma. Karena kita nyari harga rumah ada di kolom ketiga. Di kolom ketiga, kita tuliskan saya 3, titik koma. Mau pakai file silakan, mau pakai terus silakan, mau pakai 0 silakan. Saya pakai 0 saja. Jangan lupa blok ya teman-teman. Kenapa harus diblok? Supaya terkunci data tetapnya terkunci. Seperti ini. 600 juta. Yang di Jakarta itu harganya 600 jutaan. Yang Bandung murah kan, Semarang lebih murah lagi. Sekarang uang mukanya. Nah, uang mukanya sama, menggunakan apa teman-teman? Lookup ya teman-teman, sama dengan lookup, sama ya. Karena untuk mencari data itu biasanya rumus lookup itu paling banyak digunakan teman-teman. Untuk uang muka biasanya di Melati ya. Titik koma. Nah, bloknya dari mana? Dari Jakarta pada Melati? Dari Melati, dari kolom kedua. Ini. Titik koma. Berarti si uang muka itu ada di kolom berapa? 1, 2, 3. Jangan dihitung yang kotanya ya.
Nah, dihitungnya dari tifu, berarti ke 3,0. Nah, 10% ya teman-teman. Tarik ke bawah. Nah, kenapa ini? Karena belum dikunci. Kita kunci lagi, kita blok dari awal. Ini kita tekan F4, kita enter. Kita tarik ke bawah, seperti ini. Sekarang untuk uang muka. Untuk mencari uang muka, kita tinggal kalikan antara harga rumah dikalikan uang muka. Sama dengan harga rumahnya 600 juta dikali 10%, sama dengan 60 juta. Nah, hanya 60 juta ya teman-teman uang mukanya. Ya, yang bawahnya gede-gede ya. Mungkin apa ya? Mungkin dari ketentuannya atau dari keinginannya gitu. Kan tetap aja deh, semakin gede ini juga ya, antaranya juga semakin besar. Karena ada bunga di sini. Nah, untuk sekarang total pinjaman. Nah, berarti total pinjaman gimana sih nyarinya? Jadi uang muka dikurang harga rumah, atau harga rumah dikurang uang muka atau uang awal ya. Ya. Dia kan hanya membayar 60 juta dari 600 juta ini. 600 dikurang 60 juta, enter. Nah, masih punya hutang itu 540 juta ya teman-teman. Kita tarik ke bawah. Seperti ini yang paling rendah. Karena gede nih uang mukanya, gede-gede, ada 30% ya, 30%, 20%. Ini hanya 10%, paling gede lagi 600 juta. Ya. Sekarang kita tinggal, nah di sini ada bunga per tahun. Nah, untuk bunga ini dikasih sama orang itu, sama orang orang yang punya perusahaan ini. Ada yang 12%, 10%, ya terserah dia. Untuk jangka waktunya terserah. Ada yang 1 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 1 tahun ya. Oke, bunga RP per bulan. Nah, gimana sih nyari bunga ya teman-teman? Nah, kalau nyari bunga mah ke halaman aja ada ya teman-teman ya. Ya, maksudnya bunga itu potongan harga ya. Bunga. Ya, penambahan uang ya. Jadi ketika kita kredit ya, pastinya kalau harga belinya itu biasa ya. Terus kita kredit kan, bunganya besar loh. Nyampe misal kalau motor atau atau gunting kuku lah ya, yang kecil aja. Kita kredit ke teman kita 10.000. Kalau beli harganya 3.000, berapa persen itu kan? Nah, itu keuntungannya ya, bunga itu keuntungan. Itu keuntungan buat orang yang punya perusahaan. Beda lagi dengan persen ya teman-teman. Kalau persen itu potongan, malah kebalikannya, potongan harga ya. Potongan harga. Misal kalau saya beli baju, ada potongan harga, ada persenannya. Ada potongan harganya 2% misal. Ya udah tinggal dipotong tuh 2%. Tahu ya. Lanjut. Kita nyari bunga di sini. Jangan di halaman rumah saya ya. Kalau bunga di halaman saya mah itu mah tanaman ya. Oke, di sini ada untuk mencari bunga ya, di situ kan tertera per bulan. Bunganya berapa sih per bulannya? Itu ya. Per bulannya berapa sih bunganya gitu ya. Ya, sama dengan kita nggak usah pakai rumus teman-teman. Kita hanya cukup kurang-kurangan gitu ya. Nah, rumus ya sebenarnya. Ini total pinjam dikali ya, dikali itu tandanya kayak gini teman-teman. Dikali mana? Ayo, dikali bunga per tahun. Bunga per tahun dikali lagi. Wah, banyak kalian ya. Dalam kurung 1 tahun itu
1 tahun itu sama dengan 12 bulan atau dibagi 12 bulan. Nah, enter. Bener nggak sih teman-teman? 4.500.000 per bulannya. Gede banget ya. Kenapa? Karena di sini lihat nih. Ini hutangnya gede banget gitu loh. Jadi 1 bulannya ini hanya bunganya doang, teman-teman. Kita tarik ke bawah. Tuh ada yang 2 juta, 22 juta, ini lebih parah nih. Gede banget ya. Karena dia memintanya 5 tahun gitu. Harganya berapa harganya? Harganya 500 juta. Sekarang angsuran, kita nyari angsuran. Angsuran, tahu kan angsuran itu seperti apa, teman-teman? Untuk angsuran sama dengan ini total pinjaman dibagi ya dalam kurung ini 1 tahun dibagi 12 bulan. Enter. Wah, gede juga ya total angsurannya. 1 bulannya itu hampir 600. Berapa, teman-teman? Angsurannya kok gede banget ya. Kita cek lagi di sini. Oh iya, sangat kaget banget nih. Dikali ya, teman-teman. Ini dulu dikali. Enter. Nah, jadi angsuran bunganya itu tanpa bunga ya ini 45 juta dalam 1 tahun. 45 juta. Ya mungkin dia gajinya itu nyampe 100 juta sebulan gitu. Nah, berarti angsuran per bulannya gimana, teman-teman? Untuk angsuran per bulan untuk angsuran per bulan kita masih menggunakan itu. Lebih gampang, teman-teman. Sama dengan total angsuran tanpa bunga ditambah tambah bunga RP bunga per bulan. Oke, enter. 49.500.000. Nah, tarik aja ke bawah, teman-teman. Total bayarnya sekarang. Untuk total bayar sekarang. 49.500.000 sudah berarti kita tinggal nyari total bayar. Coba total bayar gimana? Ya betul sekali, total bayar sama dengan ini 1 tahun kan ya, ke dalam kurung dulu ya Pak. Ini dikali 12 seperti ini. Kurungin ya teman-teman, dikali mana angsuran per bulan. Enter deh. 594 juta. Nah, 500 dari 540 itu cuma nambah berapa coba? Sama dengan ini dikurang ini. Nah, 54 juta. Karena 10% ini. Ya, bunganya ini 54 juta, 10% kan dari 540 juta ini. Tuh, kita tarik ke bawah seperti ini.
Wah, ada yang lebih parah ya, yang gede banget ini. 5 tahun sih dia pengen bayarnya. Dari berapa ini? Hmm, coba ini kita perkecil di 1 tahun. Nah, ini cuma 504 juta nih. Kenapa cuma segitu? Karena dari sini yang mempengaruhi teman-teman. Semakin ininya gede, semakin bunganya lebih besar. Teman. Mending apa? Mending ininya persingkat. Seperti ini jangan nyampe 5 tahun. 5 tahun itu memperbesar bunga orang gitu. Orang itu kaya karena bunganya gitu ya. Mending 1 tahun aja. Kalau 1 tahun tuh dia kecil. 360 dia bayar 4 karena bunganya 12%. Coba kalau 10%, 396 gitu ya. Nah, ini kan 12% ya, jadi 403 karena gede nih bunganya. Yang awal tuh kecil banget gitu kan. Dia yang beruntung nih orang ini. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi kalau untuk masalah kredit, karena ketika tahunnya itu lebih lama, otomatis bunganya makin naik, makin gede, teman-teman. Makin besar lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau bunganya jangka waktunya kecil, ya otomatis itu. Ya itu aja, terima kasih dan semangat belajar.